Karena dari sedikit menjadi banyak, dari tidak ikhlas grundel berat menjadi ikhlas. Sering saya sampaikan, orang ini 1 bulan, di awal bulan atau di akhir bulan, dia sedekah 1 sektor atau 200, maka sedekah 200 setiap 1 bulan, dibanding dengan orang setiap hari sedekah 3.000. Banyak mana? Kata Abu Kalah yo banyak 1 bulan 200.000. Masuk ya 3.000 ping 30 pinten? 1 seket nggih. Nggih. 90. Saya 3.000 ping 30. 5.000 dhisik. Kepikiran PKN. Setiap 1 hari 5.000, 1 bulan 150. Di setiap 1 hari 5.000. Ada orang iki gak langsung dibayar, mau di awal, mau di pertengahan, di akhir langsung 200. Banyak mana? Banyak yang 200. Betul? Cerdas. Itu namanya pakai. Itu secara nominal memang lebih banyak yang 200, tapi secara nilai ini lebih diterimanya yang setiap hari 5. Kenapa? Gak rasa namanya. Tapi yang 1 bulan itu 200, kadang-kadang iya lah lega, iya lah duit lega. Akhirnya berapa? Nah iya bicara 100 sih. Kurang 100 mereka kok cek aduh. Ini perlu terjadi. Maka istiqomah itu yang berat menjadi ringan, dan itu banyak ikhlasnya. Adapun ibadah sing terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi, lebih utama mana? Lihat situasi dan kondisi, dan lihat situasi dan kondisi. Ada siri kabeh. Bahwasanya ibadah sedekah sing utama sedekah siri. Siapa yang mau sedekah? Wedi sedekah. Wedi lek dikira Pak, akhirnya menang kabeh beno aku tak nulis tak sedekah dhewe. Enak masih sitok. Belum. Orang mulai. Ini justru lebih baik daripada yang dia. Dengan ada 1 orang sing ngaco muncul kabeh, nggih 5.000 plus 10.000. Akhirnya dadine Jadi sedekah itu amal apapun lihat-lihat. Enek sing sholat harus ditampakkan. Apa? Sholat fardu. Enek sing sholat yang bagus tidak ditampakkan. Apa? Sholat sunnah. Bahkan Sayyidina Ali niku lek sholat tarawih niku teng boten teng masjid. Loh kenapa? Wah, ini pinter kok. Karena ini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Niku jenengan saya melok saya dimana. Lah awake gak salah. Pak, seneng ngomong. Kamu sih gak aku garapan. Kayak gula lain dhewe. Wis lain iki wis. Dadi awake dhewe iki selalu ngomong gak ngono, gak ngono iki jaman gak kalau Sayyidina Ali. Bukan landasannya karena kita itu sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Tapi ngopo? Golek senggang ya awake dhewe. Lek senggang yo sholat, lek gak senggang yo lha niku. Jamaah yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai, dia belajar ad-dinu yusuf. Ini agama itu gampang. Ojo angel, ojo dianggap aneh, gampang. Artinya apa? Semuanya kalau jenengan ngerti ilmu agama,
maka semuanya itu akan dipermudah oleh Allah. Allah itu selalu mengharapkan, menginginkan kepada kita kemudahan, bukan menginginkan kepada kita kesulitan. Yang bikin sulit, yang bikin ruwet itu biasanya kitanya sendiri, bukan Allah. Oleh Allah itu mesti memberikan kita kemudahan. Apa mawon kok diberi kemudahan. Cuman kita tuh mau sadar. Gak ada yang sulit dalam urusan agama, gak ada sulit. Ayo ngopo saja. Yang sulit ngopo, gak ada. Gampang. Yang sulit itu biasa hubungan ya kalau manungsa pada manungsa sulit. Jamaah yang wala yashuddu dina hadur illa walabahu wasaddidu qaribu wa abshiru wasta'inu bil hudati wa rahati wa syai'in miyatin jadid. Jamaah yang sangat saya hormati, makanya kita harus belajar menolong, belajar mendekat, belajar hati. Itu dalam rangka kita tuh supaya diberi kemudahan. Kalau tonggo ya api, itu ya digampang. Kalau konco ya api, ya digampang. Nah, lek ada kalau konco, ya diangel. Sebenarnya kan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai. Ad-darsus tsani wal khamsuna fil muhafazati ala al-sinati ala sunnati wa adabiha wa nahyi 'anil bid'ah. Qala Allah ta'ala wa ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Iki sing sering digawe hujah yang dengan tentang YouTube niku model-model orang-orang yang di sini. Allah berfirman, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, fakhudhuhu, ambil, lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dicegah oleh Rasulullah tinggal. Sing dicegah niki, lek gak dicegah nggih. Wah, tapi wae. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sering saya sampaikan. Ada yang harus kita ikuti, ada yang tidak boleh kita ikuti. Ada yang diikuti terbatas, ada yang sesekali boleh diikuti, ada yang sering kalau kita ikuti elek. Jadi kalau Kanjeng Nabi sering melakoni yang dilakukan Nabi elek, malah jelek. Napa nih Bu? Bangun kesiangan. Buat Kanjeng Nabi kan pernah bangun kesiangan Bu. Terus jenengan setiap kali tuh tangi awan, apa? Rasulullah tahu tangi awan kok. Aku kan ya melok kan sunnah Rasul. Tapi kalau gak diketak kan. Bener-bener sing dibatasi yes, nikah 4. Lihat kan sunnah Rasul. Itu ada pembatasan. Terus jenengan minta mendengar bojomu akeh songo. Enggak oleh supaya enggak maksimal yang jenengan pinter baru. Itu berarti kurang. Ada yang harus selalu diikuti oleh Rasulullah. Sholat 5 waktu. Enggak bisa dinego. Nah, hal-hal yang
dilarang oleh Rasulullah, ya ditinggal. Macam. Nah, orang sing lek modele kalau tidak ada dalilnya, karena bukan tidak ada dalilnya, enak dalilnya, cuma gak ngerti. Kalau kita gak ngerti dalilnya, ojo ngomong gak enak dalil. Nuwun sewu, jenengan cek selama kita hidup. Ada nggak masalah ustaz kiai alim, mulai kecil sampai tua harus belajar Quran, hadis Bukhari, Muslim, jauh masalah semua. Kira-kira ada tidak hadis yang ia tidak dipelajari? Saya nggak paham. Enak nggak? Bukan nggak ada dalilnya, bukan nggak ada hadisnya. Mungkin dia tuh belum tahu atau kelupaan atau tak sempat. Bukan nggak ada dalil. Bukan nggak ada dalil. Kalau kita mau mendalami semua kebaikan itu sebenarnya kalau kita mau mencari dalil, enak. Cuma kita tidak paham, belum tahu dalilnya. Bukan berarti gak enak dalil. Hari rame ceramah diskotik di masalah, ceramah yang gereja masalah. Tahun-tahun yang lalu saya juga dapat WA. Jadi apa? Merupuk kacingnya itu negara Singapura itu diarak dengan solawatan. Itu tak tahu. Itu lah saya nggak paham. Ya nggak. Lu solawat loh, di mana saja mau sholat. Nggak jadi masalah. Nah kita dulu kan, ya sih ngomong itu, yang kene mau solawat. Nggak ada hubungannya dengan itu. Kalau ulama-ulama yang bijak, makanya ada sebuah kisah dari Sinta Yehalmi Pasuruan. Dan Pasuruan itu di sekitarnya beliau banyak Cina. Apik kalau Yehalmi, bagus dengan saat ini. Bahkan Cina itu sering memang ngasih sesuatu kepada pondok, ngasih sesuatu kepada santri, saking senengnya nih pondok nih kiai nih santri. Suatu saat nanti kalau api keluarga kiai nungguin kiai tidak kesolati ya itu, wong kafe kok nyolati, boleh nggak? Ya nggak boleh tuh, wong nggak sholat kok disolati. Terus bagaimana ya kami? Gitu. Bubur, kalau saya lagi kalau mengaji itu diniati sholat dulu. Ini sholat dulu. Lah orang seniman itu, yang merasa sudah itu adalah mensolati bapaknya. Itu yang menurut DPR, menurut itu juga. Itu ya sholat dulu, jika pindah nyambung kan? Apa maksud gula? Lo kan tidak saya nggak boleh, itu kalau saya nggak boleh.
seperti itu orang yang gak paham saja kadang-kadang itu yang membesar-besarkan. Dulu rame melarang ucapan tahun baru, akhirnya dikoncek, mulai ada dua pemahaman. Kalau ucapan selamat itu atas kelahiran Nabi Isa, bagus, boleh, bagus. Kalau itu ucapannya adalah bahwasanya itu lahirnya dari matahari, tidak boleh. Macam-macam. Ini harus tahu sendiri. Dan ini balik lagi sampai seberapa pemahaman kita tentang agama. Nah, orang yang belajar, yang paham, ini ku enggel saja. Makanya ad-dinu yusrun. Ini jangan jadikan pegang ad-dinu yusrun. Agama itu gampang. Tapi tentu dengan tanda kutip selama orang itu mengerti ilmu agama. Jangan jadi makmum. Imam itu enteng, mungkin langit abot. Imam itu gak kuntut, ya mana? Jadi kan macam-macam kuno, viral. Dan juga imam dia gak usah kalau dewe gak kunut, imamnya banyak yang kunut biasanya. Terus dia gak kunut, tapi memberikan kesempatan waktu makmum untuk lucu mana? Ya wes imame kunut, ya melok kunut, imame gak kunut, ya gak usah kunut. Enak kan? Nek di mas sholat gak kunut, tapi ada sing ngomong gak Muhammadiyah. Kunut gak kunut, gak ada hubungan dengan Muhammadiyah. Akhirnya masalah, sing kunut itu, sing gak kunut Muhammadiyah. Niki akhirnya mengkotak-kotak. Bahwa kenapa kanjeng Nabi mungkin jenis sunnah, bukan dilarang. Ayo sing kunut Muhammadiyah, sing gak kunut Muhammadiyah, sing kunut dan itu sing gak salat apa? Sing gak salat ya Muhammadiyah. Tapi ad-dinu yusrun. Agama itu gampang. Jangan dipersulit. Apa gampang bos? Wa qala Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Sebagai hadiah dari Allah, kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Selain Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengikis habis, mengampuni salah dan dosa kalian. Ya sebenarnya nanti. Ini dalam kaitannya dengan sewu lelaki niki Ramadan. Ya. Mungkin sing terawih, saya tetap mengajukan pada jamaah Ramadan. Bukan sing nabi niku terawih niku boleh Pak Ustaz ngaji yo. Tidak salah. Lek kurang pas keterangan kula boleh keterangan Ustaz sing lain. Kurang pas mungkin ning YouTube, jenengan ngefane untuk YouTube. Tapi ya sing pas kuwi sane YouTube. Jamane Kanjeng Nabi niku mboten wonten tarawih. Sing ada itu ilamul lahir. Artinya menghidupkan malam. Dan menghidupkan malam itu dia bisa dengan baca Quran, bisa dengan sholat, zikir, doa dan sebagainya. Nah, tarawih itu adanya zaman sahabat
rumah dipatok orang dulu. Nah, zaman Rasulullah qiyamul itu pun hanya 3 kali. Terus jenengan kalau Ramadan sesuai kalau interaksi sahabat, gitu loh cuma Ramadan cuma ramai ya kalau ini kan gitu aja kan. Lo sesuai dengan dari Bapak Ustaz, artinya yuk sudah 340 dari segala Kanjeng Nabi yang mulai Ramadan itu diikuti oleh sahabat-sahabat itu hanya 3 malam. Itu pun juga 3 berurutan. Jadi kalau saya Ramadan hanya 3 malam di dalam malam Ramadan itu sudah sesuai dengan hadisnya Rasul. Koyak-koyak tadi. Coba jangan YouTube boleh Ustaz kenal Abu Ya Al-Rosi kenal Abu Soma enak. Mari ngaji itu cara itu delok ngono niku. Nyeneng mari ngaji niku delok firanda kumat malah cara elek-elekan iki lho, cara elek-elekan. Jeneng wis beda. Jeneng wis beda. Iki cara mboten di syuting tak akeh firanda. Kalau di syuting kok di makokan malah dikurang elek-elek wong. Niki sesuai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada bagi kalian dalam jiwa yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun. Contoh yang baik. Contoh yang baik ini ada pada orang 3. Jadi Rasulullah itu bisa menjadi contoh tentu hanya bagi 3 orang. Kalau gak ada gak. Contoh pertama, Rasulullah akan menjadi contoh yang baik kalau orang itu betul-betul berharap kepada Allah. Jadi motivasi pertama adalah Allah. Golek ridhone Allah. Maka dia akan bisa mencontoh Rasulullah. Kalau motivasinya tidak kepada Allah, tak bisa. Nomor 2, wal yaumil akhir. Rasulullah akan bisa menjadi contoh bagi orang yang betul-betul memang finish akhirnya adalah demi kebahagiaan di akhir. Bukan kebahagiaan di dunia, tapi di akhir. Jadi orang motivasinya ning dunia ingin kesenangan di dunia saja bisa mencontoh Rasul. Yang nomor 3, Rasulullah akan menjadi contoh kalau orang itu wadzakarallaha katsiran. Banyak zikir kepada Allah. Bukan mikir, zikir. Nah ini diwalik ini dia jamaah. Diwalik bagaimana artinya? Berarti Rasulullah orang itu tidak akan bisa mencontoh Rasulullah kalau bukan tujuannya ridhonya Allah. Tidak akan bisa mencontoh Allah kalau orang itu tujuannya hanya dunia. Tidak akan bisa mencontoh Rasulullah kalau orang itu tidak banyak berzikir atau sedikit berzikir. Nah ini saya mau sampai pengajian usahakan pengajian itu yang dikirim. Ingatnya Pak Wedi. Supaya apa? Supaya nyambung dengan dalil itu, supaya betul bisa menuju kepada Allah. Ini jamaah dikir. Ini sesekali mikir, tapi yang banyak karena hidupnya hati itu bukan karena mikir, tapi karena mikir.
Kalau stresnya orang itu juga kebanyakan karena mikir. Sing dipikirin apa? Kalau sing dipikirin